Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman Ode dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 12501081. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kontrak dagang elektronik atau e-commerce, di mana pembahasannya ada 4 poin. Yang pertama, pengertian e-commerce. Yang kedua, komponen-komponen e-commerce. Yang ketiga, aspek-aspek hukum e-commerce. Dan yang keempat, contoh penerapannya di zaman sekarang. E-commerce adalah segala bentuk transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet secara lebih luas. E-commerce tidak hanya mencakup proses pembelian dan penjualan, tapi juga mencakup kegiatan pemasaran, pembayaran, pengiriman, hingga layanan purna jual yang semuanya difasilitasi oleh teknologi digital. Yang membedakan e-commerce dengan perdagangan konvensional adalah tidak adanya batasan ruang dan waktu, sehingga penjual dan pembeli dapat bertemu di pasar digital tanpa harus bertatap muka secara fisik. Kemudian poin yang kedua, komponen-komponen e-commerce. Agar sebuah sistem e-commerce dapat berjalan dengan lancar, setidaknya ada 6 komponen yang utama yang harus saling terintegrasi. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi yang mencakup perangkat keras seperti server dan komputer, serta perangkat lunak seperti sistem manajemen konten dan basis data yang digunakan untuk menjalankan toko online. Yang kedua adalah aplikasi e-commerce itu sendiri, yaitu platform atau situs web yang menjadi tempat pertemuan penjual dan pembeli, seperti Shopee, Tokopedia, atau situs resmi brand tertentu. Yang ketiga adalah sistem pembayaran yang menjadi jantung dari transaksi. Komponen ini mencakup gateway pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dompet digital, dan sistem pembayaran cicilan. Yang keempat adalah logistik dan rantai pasok yang mengatur bagaimana barang disimpan di gudang, dikemas, dan dikirim ke alamat pembeli melalui jasa ekspedisi. Yang kelima adalah manajemen hubungan pelanggan, yaitu sistem yang digunakan untuk melayani pertanyaan, menangani komplain, dan membangun loyalitas pelanggan melalui fitur obrolan langsung atau pusat bantuan. Terakhir, komponen yang tidak kalah penting adalah keamanan cyber, karena e-commerce harus dilengkapi dengan enkripsi data dan protokol keamanan untuk melindungi data pribadi serta rekening keuangan para penggunanya. Kemudian poin yang ketiga, aspek-aspek hukum dalam e-commerce. Dalam menjalankan bisnis e-commerce terdapat beberapa aspek hukum yang wajib dipatuhi agar kegiatan usaha sah dan tidak merugikan konsumen. Pertama adalah aspek perlindungan konsumen. Berdasarkan undang-undang, penjual wajib memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai spesifikasi, harga, serta masa berlaku barang atau jasa. Penjual juga bertanggung jawab jika barang diterima konsumen cacat atau tidak sesuai pesanan. Yang kedua adalah aspek transaksi elektronik dan tanda tangan digital di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Peraturan ini mengakui bahwa kontrak jual beli melalui internet adalah sah hukum dan tanda tangan digital memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan basah. Yang ketiga adalah aspek perpajakan. Setiap transaksi e-commerce yang menghasilkan keuntungan wajib dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan, seperti pajak pertambahan nilai untuk barang kena pajak dan pajak penghasilan bagi para pelaku usaha. Keempat adalah aspek perlindungan data pribadi. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, platform e-commerce tidak boleh sembarangan membagikan atau menyalahgunakan data pelanggan seperti alamat, nomor telepon, atau riwayat pembeli tanpa izin. Kelima adalah aspek penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan antar penjual dan pembeli, misalnya barang tidak sampai atau uang tidak masuk, maka harus ada mekanisme penyelesaian yang jelas, baik melalui jalur internal, platform, mediasi, atau jalur hukum perdata. Kemudian poin yang keempat, contoh-contoh penerapan e-commerce di zaman sekarang. Penerapan e-commerce saat ini sudah sangat beragam dan merambah ke hampir semua sektor kehidupan. Contoh yang paling mudah kita temui adalah platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Di sini jutaan penjual dari berbagai skala, mulai dari usaha mikro hingga merek besar. Penjual produk fisik seperti pakaian, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga, dengan sistem pembayaran digital dengan pengiriman instan dan terintegrasi. Di sektor makanan dan jasa ada contoh seperti GoFood dan GrabFood yang merupakan bagian dari e-commerce jasa. Juga dapat memesan makanan dari restoran favorit, melakukan pembayaran melalui aplikasi, lalu pesanan diantarkan langsung oleh kurir ke rumah.
Begitu pula dengan pelayanan transportasi online yang juga termasuk dalam transaksi e-commerce jasa. Untuk produk digital, e-commerce diterapkan dalam platform streaming seperti Netflix, Spotify. Konsumen membayar biaya berlangganan secara daring untuk menikmati konten hiburan digital tanpa perlu mengirimkan barang fisik. Mungkin itu saja pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.